pejuang pendidikan, selamat datang di podcast perdana aku, EduTalk. Tempat kita membahas ide-ide terbaru yang pastinya seputar dunia pendidikan. Aku Grace, host yang bakal nemenin kalian di hari yang cerah ini, dan aku bakal angkat topik yang menarik nih, mengenai mengkreasikan pembelajaran di masa depan dengan teori-teori psikologi. Tapi aku nggak bakal sendirian nih di sini. Ada dua bintang tamu yang super keren hadir buat nemenin aku. Eh, Mereka dari prodi pendidikan yang di masa depan mau menjadi seorang guru. Tanpa berlama-lama, kita panggil saja Kak Gusti dan Kak Septi. Halo. Hai. Kak Gusti dan Kak Septi bisa langsung perkenalan saja. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama aku Gusti. Terima kasih banyak untuk Kak Grace dan para kru yang sudah mengundang aku ke podcast ini. Aku tuh merasa sangat terhormat bisa datang ke podcast ini gitu. Senang banget bisa sharing dan ketemu calon guru gitu untuk di masa depan. Terima kasih banyak. Hai semuanya, aku Septi. Aku juga dari Prodi Pendidikan juga, dan di sini kami berdua akan berbagi sudut pandang psikologi yang pastinya akan seru nih dalam dunia pendidikan gitu. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat bagi kita yang ada di sini dan untuk teman-temanku yang ada di rumah dan untuk kru yang pastinya yang ada di belakang. Oke, kita udah kenalan, jadi bisa langsung aja masuk ke sesi sharing. Oke, karena udah perkenalan sebelumnya, jadi aku mau langsung mulai ke pertanyaan pertama mungkin ya, untuk Kak Gusti nih. Sekarang ini kan teknologi lagi gencar, apalagi ada AI baru muncul, terus ada VR, terus robot-robot pembelajaran seperti itu. Itu tuh eh, aku lihat-lihat ya, sekarang banyak yang khawatir nih, kayak wah nanti posisi guru pasti bakal terganti dong, wah nanti guru tidak digunakan lagi gitu. Kalau dari sudut pandang Kak Gusti sendiri tuh bagaimana menanggapi hal ini seperti itu ya? Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Grace atas pertanyaannya, karena menurut saya ini pertanyaan yang sangat menarik gitu. Karena pertanyaan ini sering banget ditanyain orang-orang di sekeliling aku gitu. Kayak ditanyain, kamu kenapa sih jadi guru? Padahal kan guru tuh udahlah gajinya kecil. di masa di masa depan juga ini bisa digantiin sama robot gitu, sama teknologi gitu. Nggak tahu kalau untuk Kak Septi gimana, sering nggak ditanya-tanyain kayak gitu? Aku sih sering juga sih, sama sih, apalagi sama apa bocil-bocil gitu yang Betul. sekarang masih kecil-kecil itu kan, mereka Betul. kayak komentar gitu loh soal aku gitu, karena Iya. nggak tahu ya, mungkin mereka tuh terlalu Iya. teknologi banget apa Terlalu gimana gitu. mikirnya terlalu semua bisa diselesaikan dengan teknologi gitu. gitu ya. Padahal menurut aku teknologi itu seperti jembatan. Teknologi adalah alat untuk membuat siswa menjadi lebih mandiri dan aktif. Jadi bukan untuk menggantikan peran seorang guru gitu. Tapi ini konteksnya adalah membantu siswanya gitu loh, untuk melatih skill mereka gitu. Misalnya dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris tuh, teknologi seperti aplikasi berbasis AI dapat membantu siswa melatih kemampuan speakingnya dengan simulasi percakapan. Terus ada lagi, teknologi itu bisa membantu para siswa untuk meningkatkan pronunciation dengan koreksi langsung. Nah, kan udah banyak tuh aplikasi-aplikasi yang sudah menyediakan jasa untuk membantu tersebut ya. gitu loh. Kayak aplikasi Elsa Speak gitu, terus Duolingo gitu. Itu kan sangat membantu kita gitu loh. Kalau Mbak Septi pernah nggak pakai aplikasi-aplikasi gitu waktu semester 1? Sering gitu? kalau saya. Ya, saya juga soalnya. Itu waktu semester 1 ya, pastinya kita kan baru taunya Inggris banget gitu. Jadi saya merasa belum terlalu percaya diri buat ngomong, apalagi pronunciation, aduh susah banget. Iya, susah banget ya. Nah waktu itu ya mau nggak mau kan saya harus belajar sendiri, dan kebetulan Elsa Speak ini bantu saya gitu. Walaupun dia pakai British accent ya, tapi dia pasti bisa menelaah apa yang saya katakan gitu. Jadi helping aku banget, helpful gitu ya. Iya, jadi kan bukan menggantikan peran guru, enggak, menggantikan peran dosen juga enggak. Tapi kan untuk membantu kita gitu. Kayak pengalaman Kak Septi tadi, dia malu kan untuk pronunciation di depan teman-temannya misalnya. Makanya dia
kebantu sama teknologi tersebut. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa hal seperti ini tuh tidak bisa hanya dilakukan sekali ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman tuh melakukan hal itu gitu. Jadi kayak minta bantuan sama teknologi, tapi cuma sekali. Aduh itu kayaknya nggak bakal nyangkut ya di otak gitu. Itu juga ada sangkut pautnya dari teori belajar behaviorisme dari Thorndike yaitu trial dan error. Jadi teman-teman kalau misalnya mengalami error tuh di pertengahan pembelajaran gitu, misalnya pronunciation kayak aduh kok aku salah terus gitu, ya udah it's okay gitu, teman-teman bisa mengulangi hal Hal itu tersebut lagi. gitu, mengulangi latihan itu sampai teman-teman merasa oh ini udah cukup, ini aku mampu gitu. Jadi nggak cuma bisa ketemu kesalahan satu kali gitu udah kayak aduh enggak lah, nggak Iya. mau lagi lah, Pasrah ya. ya udah Iya, pasrah iya, gitu. iya. Jangan seperti itu gitu. Jadi ini tuh juga banyak gitu loh sangkut pautnya tentang teori-teori belajar ini gitu. Teman-teman harus selalu mencoba, terus mencoba. Jangan patah semangat sekali langsung udahlah nggak mau belajar lagi Kita gitu. namanya cepat menyerah Udah nggak Iya, mau belajar. Jadi benar. secanggih apapun teknologi kan bakal nggak berguna kalau Iya. nggak Iya, bisa Nggak ya. bisa. Ya, kalau kita benar. nggak punya hasrat untuk belajar, mau belajar. Makanya ini penting banget buat kita diskusi di sini nih. Betul, Wah iya, Betul bener sekali. banget. Jadi teknologi apa ya? Walaupun ada teknologi kita tetap harus berusaha seperti itu ya. Oke, sangat menarik ya. Tapi kalau menurut Kak Septi nih, di sini sebagai mahasiswa pendidikan yang memang berminat pada dunia psikologi juga gitu. Dari sudut pandang psikologi sendiri ini nih ya, apa sih yang perlu diperhatikan dari teknologi-teknologi ini supaya bisa menjadi efektif dan bukan malah menjadi distraksi bagi siswa-siswa seperti itu. Kalau dari Kak Septi bagaimana? Oke, makasih banget buat Mbak Grace atas pertanyaannya juga. Jadi menurut aku sendiri ya, poin utamanya itu untuk mengintegrasikan teori belajar ke dalam teknologi itu sendiri gitu. Misalnya ada teori konstruktivisme gitu dari Piaget dan Vygotsky. Nah, siswa itu perlu apa ya, pengalaman belajar yang aktif dan kontekstual terutama dalam mempelajari suatu bahasa gitu. Teknologi seperti VR yang pastinya sudah merajalela kemana-mana itu bisa digunakan untuk menciptakan lingkungan simulasi. Misalnya siswa bisa berinteraksi seolah-olah mereka itu ada di pasar atau di restoran-restoran Amerika atau Inggris Eropa, pokoknya yang berbahasa Inggris gitu lah. Iya, iya. Nah, tapi kita juga harus memperhatikan dari sisi humanistiknya Mbak Grace. Jadi bukan hanya melihat dari sisi pembelajaran siswa terus gitu. Oh iya, iya, Tapi iya, kita iya. harus mengetahui sisi humanistiknya juga gitu. Karena menurut saya ya, pembelajaran bahasa itu bukan hanya tentang akademik, tetapi juga membangun rasa kepercayaan diri siswa. Jadi kalau menurut saya, apalagi di bidang bahasa Inggris, kalau siswanya itu tidak merasa percaya diri, apalagi dari speaking, untuk dia pasti merasa kayak aduh aku takut nih nanti disalah-salahin Iya, nih iya, gitu ya, kan pasti benar-benar. banyak ya yang Iya. berpikiran seperti itu gitu. Nah, kita sebagai calon guru itu harus bisa membangun kepercayaan diri siswa juga untuk mereka itu merasa oh nggak apa-apa loh, aku bisa speaking ya sebisaku aja, nggak apa-apa gitu, nggak akan dijudge sama siapa-siapa. Nah, itu wah tugas guru gitu, apalagi kita calon guru yang sudah mengetahui teknologi gitu. Nah, guru itu tetap harus berperan untuk membimbing siswa ya, supaya mereka tuh merasa nyaman dan termotivasi untuk menggunakan bahasa Inggris terutama di dunia teknologi saat ini gitu. Oh, jadi tuh yang pertama dari siswanya dulu ya, Iya, kayak betul. siswanya harus nyaman dulu seperti itu, baru nanti eh, ke teknologinya. Betul, Iya, betul. ya, seperti Iya, betul itu. Jadi teknologi ini bisa digunakan sesuai dengan teori-teori belajar seperti itu ya. Dari yang tadi Kak Gusti bilang di behaviorisme dari Thorndike ya. Iya, betul. Terus habis itu dari Kak Septi yang kontraktivisme seperti itu untuk interaksi nyata sampai humanistik, terus kemudian di sisi emosional dari siswa-siswa itu sendiri. Oke, jadi sekarang kita udah mulai masuk ke tantangan nih ya. Kalau menurut Kak Gusti, apa sih tantangan terbesar dalam pengimplementasian
teknologi ke pembelajaran seperti itu? Sebenarnya kalau ngomongin tantangan itu sebenarnya banyak sekali ya. Iya sih. Betul. Kita tuh sampai nggak bisa ngitung gitu. Iya. Tantangan setiap orang dan setiap individu itu kan berbeda-beda gitu. Tapi yang paling sering kita jumpai itu tantangan utama mengenai teknologi itu seperti aksesnya gitu. Aksesnya yang terbatas. Karena menurut aku tidak semua siswa memiliki akses yang cukup, terutama pada daerah-daerah yang terpencil. Misalnya kayak di Papua gitu, teman-teman kita di sana kan belum semuanya gitu ada sinyal. Bahkan kayaknya di sana sinyal 4G aja udah bersyukur Iya, gitu. bener, Bahkan gitu kan, iya. udah wah, alhamdulillah gitu. Mm-mm. Itu sih, jadi akses tantangan menurutku, tantangan terbesar tuh aksesnya itu. Siapa tahu aksesnya di sini memang bagus, Bagus, Jawa tapi bagus. betul, tapi kalau di luar Jawa kan kita nggak tahu gitu. Mm-mm. Bahkan aku yang dari Sumatera aja bisa Merasakan. bisa merasakan Mm-mm. gitu loh teman-teman. Jadi sinyal lemot Oh, gitu. iya, iya, Misal iya. kayak waktu kita zaman COVID itu Oh kan iya, ya. Hmm, pakai iya, Zoom iya. itu ya. Betul, Iya, pakai Zoom. Teman-teman aku yang di kota udah kayak, wah iya pak, hah ini kenapa nih kok melodinya lama banget gitu. Karena sinyalnya ya. Betul, jadi nggak semua teknologi itu wah positif gitu. Hmm. Tapi ya ini tantangannya tuh ini gitu loh. Gimana tuh cara kita membereskan tantangan ini gitu loh. Biar teknologi itu juga apa ya, bermanfaat lah untuk kita gitu loh. Betul. Jadi bersyukurlah kita yang ada di kota ya. Iya, Betul. iya. Bisa lebih belajar lebih dan Lebih lebih lagi dulu. mengenai Betul. teknologi. Kemudian ini juga jadi PR ya teman-teman untuk kita seorang guru gitu loh. Gimana sih cara kita mengatasi kesulitan tersebut gitu loh. Misal besok kita jadi di masa depan jadi guru. Ada muridnya kan yang bilang kayak, aduh bu sinyal aku susah, aduh bu gini gitu. Jadi mungkin kita bisa memaklumi kalau oh iya ya, siswa itu dari daerah yang terpencil gitu. Atau bahkan kita yang di sana gitu. Yang di daerah terpencil itu gitu. Jadi teknologi memang banyak tantangannya gitu. Tapi yang memang yang perlu diperbaiki sekarang mungkin itu lebih aksesnya yang belum merata. Oke, jadi ya emang itu masih jadi PR untuk kita semua ya. Betul. Tapi kalau menurut Kak Septi sendiri nih, dari sisi psikologinya, bagaimana sih cara membantu siswa mengenai tantangan-tantangan yang mungkin sudah disebutkan tadi atau tantangan-tantangan lain dari dalam diri siswanya mungkin? Iya. Seperti itu. Saya mungkin akan ngasih dari sisi siswa dan guru ya Iya. untuk mengenai tantangan-tantangan ini gitu. Jadi kalau menurut saya sendiri kunci utamanya adalah mungkin pada pelatihan dan pendampingan ya, khususnya pada guru nih teman-teman. Guru itu juga perlu belajar dan pendampingan mengenai teknologi. Jadi mereka itu harus diberikan waktu juga untuk belajar teknologi, bukan hanya mengenai penggunaannya aja, tapi juga cara menggunakannya dan cara meningkatkannya dalam proses pembelajaran gitu. Literasi digital itu juga penting ya untuk siswanya. Jadi apa ya, teknologi itu bukan hanya sekedar alat untuk hiburan ya, pasti banyak ya teknologi untuk hiburan saat Iya. ini, apalagi untuk Gen Z, Gen Alpha, Gen apalagi saya nggak Kita tahu dan lain-lain ya. dan lain-lain itu pasti semakin bertambahnya zaman, semakin berkembangnya teknologi, apalagi di hiburan-hiburan kayak games atau mungkin scroll TikTok, dan lain sebagainya. Jadi mereka itu harus tahu nih bagaimana menggunakan teknologi dengan baik dan bijak gitu. Jadi untuk guru ya harus diberikan pelatihan, pendampingan supaya dapat mengimplementasikan teknologi ini dengan baik kepada siswanya, dan siswanya juga harus paham dan mengerti bagaimana menggunakan teknologi dengan baik dan benar itu gitu. Memang jadi guru ini Betul. emang harus selalu belajar Iya, ya, seperti betul. itu ya. Di masa depan Kak Septi teknologi semakin berkembang, Iya. Iya. nggak ngerti teknologi gitu. Makanya kan Gaptek itu ya, guru itu kan pembelajar sepanjang hayat Iya, ya. iya bener banget. Siapa tahu besok kita udah nggak pakai papan tulis lagi, tapi pakai dinding yang udah bisa. Oh iya, Iya, pakai wah, gini iya. Jadi sekarang ini mari kita melihat ke gambaran besar. Kalau menurut Mbak Kak Gusti dan Kak Septi ini ya, bagaimana teknologi dan psikologi bisa saling bekerja sama untuk pembelajaran bahasa Inggris yang ideal? Oke, mungkin bisa dimulai saya dulu ya. Kalau menurut saya dari sisi psikologinya,
Jadi kita itu bisa memanfaatkan teori cognitive learning namanya. Jadi dalam pembelajaran bahasa Inggris itu teknologi dapat membantu proses penyimpanan dan pengolahan internal atau informasi gitu. Misalnya melalui aplikasi yang menggunakan visualisasi dan audio untuk membantu mereka dalam pemahaman tata bahasa seperti podcast, video-video di YouTube dan lain sebagainya. Nah, selain itu ada juga teori yang namanya sosio kultural. Ini dari Vygotsky juga. Nah, ini juga penting ya teman-teman semuanya karena interaksi sosial itu tetap menjadi kuncinya gitu. Jadi teknologi seperti forum diskusi online, lalu kolaborasi berproyek berbasis bahasa Inggris itu bisa menciptakan ruang bagi siswa untuk belajar dari teman-temannya, dari gurunya dan lain sebagainya. Iya, betul banget yang dikatain Kak Septi gitu. Karena psikologi itu membantu kita memahami bagaimana siswa belajar gitu. Sementara teknologi itu menyediakan alat untuk melakukannya. Misalnya aplikasi pembelajaran bahasa Inggris berbasis AI sekarang itu kan kebanyakan mulai mengintegrasikan gamification gitu kan. Iya, betul-betul. Mendukung teori motivational learning gitu, reward and punishment gitu. Jadi kalau kita salah kamu dapat punishment, tapi kalau kamu bener kamu dapat bintang, kamu dapat lop gitu Iya. kan banyak tuh aplikasi yang udah kayak gitu. Duolingo aja kan kalau kita bener terus gitu kan kita dapat bintang. Ada Iya. persenannya. Betul, ada persenannya. Kita bisa melihat progresnya ya. Betul, kalau tiap hari kita belajar bahasanya burungnya senang, burungnya Iya, iya, iya. ketawa. Tapi kalau kita berhenti misalnya 2 hari aja nangis sudah burung. Sedih, betul. Ada Betul. notifikasinya ya. Ada Iya, notifikasinya. mungkin itu kan bisa dijadiin motivasi untuk kita belajar gitu. Kita tuh dapet gitu loh kayak iya ya kasihan ya burungnya kalau aku nggak belajar. Dia sedih. Iya dia sedih gitu. Jadi siswa juga kan ngerasa tertantang gitu kan, Betul, dan bener terlibat banget. melalui elemen-elemen permainan kayak gini gitu loh. Iya. Bahkan kita juga misal di masa depan kita jadi guru, terus kita mau tuh tahu seberapa paham sih murid-murid kita tentang materi yang sudah kita jelaskan. Nah, di akhir pembelajaran kita bisa ngasih kuis gitu betul. lewat aplikasi quizzes gitu kayak gitu-gitu kan. Itu juga kita kan bisa memilih karakternya sendiri Betul. gitu. Benar. Yang menang dapat apa gitu kan bisa gitu loh. Jadi gimana sih cara guru membuat pembelajaran ini tuh nyangkut juga di teknologi tapi semakin menarik gitu loh. Betul. Nah, selain itu kan karena ada interaksi nih dari Betul. guru dan siswanya bikin pembelajaran itu pastinya nggak bosen Betul. gitu. Iya, Mereka benar. jadi semangat dan tertarik dalam bahasa Inggris karena saya tuh melihat ya anak-anak zaman sekarang itu khususnya di Indonesia ini malah semakin sedikit tuh yang mau belajar bahasa Inggris. Karena di SD negeri itu saya melihat sudah jarang mempelajari bahasa-bahasa Inggris dari basicnya. Padahal dulu itu masih banyak loh. Terus sekarang saya melihat kok malah nggak ada Iya. gitu. Gimana padahal anak kecil itu proses penangkapan mereka tuh jauh lebih bagus daripada ketika mereka lebih udah cepat. Sudah mereka besar. udah besar gitu. Kayak jadi menurut saya sangat disayangkan sih. Mungkin Betul. karena ngiranya udah susah pakai bahasa asing Iya, nggak tahu apa-apa. Mungkin mikirnya bener. buat apa gitu ya, padahal belajar Betul. bahasa itu penting banget gitu. Makanya Dari perlu kecil. teknologi juga ya. Betul. Kita mungkin besok kalau misalnya kita ngajar SD lah gitu ya, gimana sih cara kita ngasih tahu vocab baru buat murid-muridnya gitu. Gimana cara kita ngasih tahu dengan cara yang menarik biar muridnya tuh kayak, kenapa ini gitu. Iya, Kenapa ini tuh apa ini kayak Iya, gitu. iya. Jadi mereka bertanya-tanya dan penasaran Betul. gitu ya. Kan mereka nangkep kata baru tuh kayak wah apa tuh artinya Betul. gitu. Jadi kayak nggak terpaku sama kertas dan Iya, buku betul. seperti itu ya. Soalnya kan mungkin anak bosen ya, apalagi anak-anak zaman sekarang itu aduh, Iya, susah pasti ya. mungkin mereka udah 24 jam melihatnya layar gitu. Iya. Jadi lebih menariknya tuh yang di layar daripada yang di kertas gitu. atau mungkin kalau anak-anak kecil bisa diajarin pakai lagu-lagu sekarang Oh banyak iya, ya bener. kayak Cocomelon gitu. Bener. Itu bisa loh buat anak-anak belajar bahasa Inggris dengan Bahkan dari baik gitu. film juga bisa ya Kak ya. Betul. Film anak-anak Bener. gitu. Jadi- Chris pernah lihat nggak Yang apa tuh? Kayak- Film film apa ya? Frozen itu Frozen. kan Oh, yang iya. bisa tuh kita puter Oh, di iya. kelas ini ya. Iya, Ya, betul. sekalian nyanyi, sekalian ngartiin Nah, gitu itu ya. Caranya kita ngajar di kelas tuh biar wah tertarik nih gitu Iya, loh iya, iya. murid ini gitu. Jadi
kita diam-diam memakai teori-teori belajar ini gitu loh. secara tidak Iya, langsung secara ya. tidak langsung, Benar. Heeh. Jadi tuh teknologi ini digunakan supaya siswa juga bisa belajar dimanapun, kapanpun juga ya. Jadi nggak cuma di kelas juga, di mana juga bisa. Terus habis itu pembelajaran bahasa Inggris juga apa ya? Teknologi bisa membawa ke kehidupan nyata ya, seperti itu ya. Iya, betul sekali Mbak Grace. Jadi Mm-mm. misalnya nih ada teori lagi, ada teori yang namanya experiential learning dari Kolb yang bisa diterapkan nih, karena dengan teknologi seperti simulasi percakapan atau role play dalam VR itu siswa bisa belajar bahasa Inggris melalui pengalaman langsung, bukan hanya teori. Kita kan juga pernah nih melakukan Iya, simulasi iya, kayak iya. gitu nih, Betul. pakai Benar, role benar. play, Betul. pakai podcast Iya, dan lain iya. sebagainya gitu. Jadi memang itu menurut saya membantu Membantu banget. banget. Iya, membantu banget untuk speaking kita. Benar Iya, sih. sebenarnya teknologi itu penting banget Iya, ya. Tapi betul. gimana sih caranya kita menggunakan itu gitu. Jadi bijak-bijaklah dalam menggunakan teknologi. Jadi Benar, sebenarnya benar, itu semua benar. kan tergantung diri kita sendiri ya. Siapa Mm-mm. tahu di masa depan tuh kita udah ada teknologi yang kita mencet, misal meja tuh, udah ada katanya Iya. keyboard. Benar ya. Apalagi kita tepuk doang, Iya, wah, muncul keluar gitu. gitu ya. Heeh. Langsung mati ya. Iya, udah. Kita belum terlalu familiar. Nah, Iya, itulah betul. gunanya kita Iya. untuk belajar Belajar terus terus, mengenai ya. teknologi. Jangan takut sama teknologinya, tapi manfaatkanlah teknologi itu dengan Iya, sebaik Betul, mungkin. betul. Terus kalau kembali lagi kayak tadi ya, kayak peran guru tuh emang bisa digantiin sama Iya, teknologi. Teknologi. Sebenarnya nggak bisa. Nggak bisa. Jawaban kita tetap tidak Tidak bisa. bisa. Gitu. Karena gimana sih apa berinteraksinya kita sama murid? Benar. Gitu. Nggak mungkin kan muridnya salah misal atau tanya apa atau nangis lah AI-nya. Iya. Iya. Kan itu kan nggak punya perasaan. Iya, gitu. benar. Feelnya Apa nggak ya? ada, jadi nanti pas nangis ya paling ya nggak tahu, kita nggak tahu mau gimana. Benar. Kalau kita Betul. sebagai manusia kan kita punya perasaan, punya hati. Belum Heeh. pengembangan karakter anak-anak Betul. itu juga ya. Betul sekali. Kan AI nggak mungkin ngajarin apa baik benarnya gitu ya. Jadi ya itulah Itulah pentingnya kita supaya tidak tergantikan oleh teknologi, ya kita belajar Terus teknologi itu Jangan sendiri. mau kalah sama teknologi. Betul sekali, tapi manfaatkanlah teknologi itu gitu. Iya. Wah, nggak kerasa kita udah sampai penghujung acara ya. Obrolan kali ini sungguh-sungguh menginspirasi nih. Tapi sebelum ditutup nih, aku pengen tahu ada nggak harapan dari Kak Gusti dan Kak Septi untuk pembelajaran bahasa Inggris di masa depan? Kalau dari aku berharap tuh teknologi bisa menjadi alat inklusif yang membantu semua siswa di Indonesia mengakses pembelajaran bahasa Inggris meski mereka tinggal di daerah yang terpencil gitu. Jadi mindset aduh bahasa Inggris tuh nggak penting gitu. Itu kalau bisa dihilangkan Betul. gitu. Selain menambah bahasa baru itu kan bisa membantu kita gitu ya teman-teman. Misalnya Bener banget. ada anak SMA mau lulus udah setelah lulus mau kerja di luar negeri, itu kan membantu banget gitu untuk Bener. alat komunikasi. Bener. Terus jangan sampai kita tuh menyalahgunakan teknologi. Itu sih harapan-harapan aku, bijak-bijaklah dalam menggunakan dan mengimplementasikan teknologi itu dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Jangan mau kalah sama teknologi. Kalau aku sih ya kurang lebih sama, tapi mungkin semoga ya pembelajaran bahasa Inggris ini juga tetap mengutamakan sisi humanisnya gitu. Jadi teknologi ya boleh maju, tapi rasa percaya diri siswa saat berbicara atau menulis itu sangat penting untuk diperhatikan dan menjadi prioritas untuk kita semuanya. Betul. Gitu. Jangan sampai jadi tekanan ya Kak Betul Septi ya. sekali. Bener. Kalau mereka tertekan, kayak kena pressure, nanti mereka malah tidak akan tertarik Betul, dengan malah bahasa Inggris mentalnya itu. itu semakin ngapain Males. belajar ini? Iya, Karena bener. mereka rasanya aduh ini susah, ini susah. Terus aku cuma dijudge gitu Betul, ketika ngomong betul. bahasa Inggris itu Karena tidak apa boleh ya, ya. mindsetnya udah males Iya, gitu betul. ya. Jadi ya kalau dari pembelajaran semua dibawa headphone aja. Iya, betul sekali. Wah, keren banget nih harapan-harapan dari Kak Gusti dan Kak Septi. Terima kasih banyak untuk Kak Gusti, Kak Septi sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Semoga obrolan-obrolan kali ini bisa membantu para guru-guru dan para
pejuang pendidikan di luar sana ya. Seperti kita ya Kak. Iya, Terima benar. kasih juga Mm-mm. untuk Kak Grace, Mm-mm. untuk semua yang sudah membantu berjalannya sesi sharing ini Iya. jadi lancar gitu kan, Iya. dari awal sampai akhir. Aku senang banget bisa berbagi cerita gitulah di sini, bisa belajar bersama. Mm-mm. Betul sekali. Saya juga terima kasih kembali untuk Kak Grace. Mm-mm. Ya kita sudah diundang ke sini, Betul. kita senang banget bisa sharing, bisa Bertukar meluangkan pendapat. bertukar pendapat, ide-ide kita, dan semoga obrolan kita hari ini juga menginspirasi untuk semua orang, Mm-mm. pastinya yang nonton dan yang ada di sini gitu. Bener Nah, banget. intinya apa teman-teman, jangan mau kalah sama Teknologi, teknologi. tapi dijadikan alat ya, alat membantu alat kita. membantu kita. Iya. Kemudian untuk para pejuang pendidikan, terima kasih udah mendengarkan EduTalk hari ini. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya yang pastinya nggak bakal kalah keren dong. Kalau begitu, sampai jumpa. Dah.